Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholli wa sallim ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan karunia nikmatnya sampai sekarang ini kita masih dipanjangkan usia dan disehatkan, dan mudah-mudahan kita dilapangkan rizki dari segala arah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku ikhwan fiddin dimanapun anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya aturkan terima kasih dan selamat berjumpa, selamat datang di channel yang tepat untuk anda semua, yaitu channel Senjata Mukmin. Untuk itu sebelumnya silahkan ditekan tombol subscribe dan lonceng, silahkan di like, dan kalau ada manfaatnya video ini silahkan dibagikan ke grup-grup atau kontak-kontak anda, dan insya Allah menjadi pembenaran amal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah channel Senjata Mukmin ini saya akan mengijazahkan doa-doa mustajab, karena doa itu sendiri adalah senjata bagi orang yang beriman, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Mengapa kita harus berdoa? Karena orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan kekuatan doa, karena yang dituju dengan doa itu sendiri adalah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjatanya orang beriman. Orang yang beriman selain berusaha maksimal dalam setiap amal yang dilakukan untuk mencapai yang diinginkan, tentunya tidak pernah melupakan menggantungkan seluruh usahanya melalui doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu sendiri adalah satu amal atau termasuk ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirina. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudaraku ikhwan fiddin dimanapun anda berada, jelas pepatah mengatakan doa tanpa usaha adalah bohong. Begitu juga usaha tanpa doa itulah sombong. Maka dari itu, di samping kita berdoa, kita malah tetap melaksanakan ikhtiar, bertani, berdagang, atau aktivitas yang lainnya yang biasa kita sesuai profesinya masing-masing.
Nah, begitu juga kalau kita hanya mengandalkan otot atau mengandalkan kemampuan fisik kita, sementara kita enggan untuk melaksanakan berdoa, itu termasuk kategori orang yang sombong. Kita harus mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan, nikmat-nikmat secara lahiriah atau secara nikmat batiniah. Nikmat secara lahiriah seperti kita dikasih kekayaan, diamanatkan keluarga atau jabatan atau yang lainnya. Adapun nikmat secara batiniah, yaitu alhamdulillah kita semua sampai hari ini masih dipanjangkan usia dan Allah masih memberi kesehatan lahir dan semoga afiah batinnya juga. Kita wajib bersyukur apa yang telah Allah kasihkan atau Allah karuniakan nikmat-nikmat kepada kita. Nah, di antara poin-poin orang yang bersyukur itu adalah orang yang hifdun ni'am. Apa itu hifdun ni'am? Yaitu menjaga, merawat, dan mempertahankan nikmatnya itu sendiri. Baik saudara-saudaraku, ikhwan fillah dimanapun Anda berada, sahabat setia channel Senjata Mukmin, semoga Allah muliakan. Dalam kesempatan ini mau mengijazahkan satu amalan yang sangat pendek tapi manfaatnya sangat mujarab, mustajab, dan ajaib. Yang mana amalan ini adalah amalan yang insya Allah kalau dengan kesadaran penuh, istiqomah, dan kita selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun Anda sebagai atasan akan dihormat oleh bawahan, dan kalaupun Anda bawahan akan disayang atasan. Yang mana amalan yang saya diijazahkan dalam kesempatan ini yaitu amalan dibaca sebelum tidur. Jadi kalau Anda mau mengamalkan amalan ini, diusahakan untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, diantaranya kita harus punya wudhu, dalam arti suci dengan hadas kecil atau hadas besar. Adapun kalau misalkan sudah wudhu, kita tidur batal lagi, itu tidak jadi masalah. Amalan yang saya mau ijazahkan bunyinya seperti ini: wa nuru yusufa alal wajhi wa man ro'ani yuhibbuni. Nah, itu dibaca 17 kali, terus ditiupkan pada telapak tangan 3 kali, dan telapak tangan dipakai mengusap wajah dan dada. Insya Allah kalau misalkan Anda istiqomah sebelum tidur membaca doa yang barusan diijazahkan, siapapun Anda, seperti tadi, kalau atasan akan dihormat bawahan, kalau bawahan akan disayang atasan. Dicukupkan sekian, silahkan amalkan, dan saya mengijazahkan secara ridho, secara ikhlas dan gratis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.